kasih saudari-saudari sekalian. Mari kita mengawali renungan dan doa-doa kita dengan doa pembukaan. Minta tolong Ibu Regina untuk membukakan PPT saya. Masuk ke doa pembukaan. Lagi, ya. Sekali lagi. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, di tengah dunia yang bising oleh aneka macam informasi, hitungan, dan tuntutan kecepatan dalam banyak hal, dalam banyak aspek kehidupan ini, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu akan keheningan. Jauhkanlah kami dari suara-suara yang menyesakkan jiwa, agar kami mampu masuk ke kedalaman batin tempat Engkau berdiam. Seperti Santa Faustina, ajarilah kami untuk mendengar suara-Mu dengan hati yang bersih, dengan hati yang bening dan hening, percaya dan terbuka. Supaya renungan ini dan doa-doa kami menuntun kami menemukan kembali Engkau sebagai pusat hidup kami. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan ini saya mengambil tema yang sebetulnya tidak jauh berbeda dari renungan minggu yang lalu. Kalau minggu lalu saya mengaitkan antara iman dan akal sehat. Nah, sekarang saya ingin melihat iman kita atau bagaimana kita berkomunikasi mencari Tuhan di dalam zaman teknologi. Saya menggunakan istilah algoritma yang barangkali jauh dari hal-hal sehari-hari dalam kehidupan kita, istilahnya. Tapi sebetulnya kita sangat dekat, sangat hidup dalam situasi di mana kita termasuk orang-orang yang menikmati buah yang luar biasa yang dilahirkan oleh ilmu pengetahuan, yaitu teknologi komunikasi saat ini. Kita bisa berkomunikasi, bahkan doa-doa ini kita bisa berkumpul, itu juga buah dari teknologi itu. Tetapi selain bahwa kita perlu memaknai dan menikmati buah luar biasa dari ilmu pengetahuan yang dilahirkan oleh manusia itu, kita perlu memaknainya atau kita perlu menggunakannya sesuai dengan kehendak Allah. Maka kita lihat di sini dalam kata pengantar. Perkembangan teknologi dan algoritma telah membentuk cara manusia berpikir, berelasi, termasuk kita saat ini kan, relasi kita ini kan buah dari itu. Karena saya yakin sebagian dari ibu-ibu di sini itu belum pernah bertemu secara langsung dengan saya, sebagian besar. Relasi kita lahir dengan cara yang sangat unik, yaitu melalui teknologi. Dan bagaimana kita memaknai hidup. Itu seringkali tanpa kita sadari, itu sudah dipengaruhi oleh teknologi tersebut.
Sekedar istilah saja, algoritma adalah serangkaian langkah atau aturan yang tersusun rapi untuk menyelesaikan suatu masalah atau mengambil keputusan. Langkah demi langkah dari awal sampai tujuan tercapai. Intinya itu adalah suatu proses atau suatu konsep bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah. Kalau dulu kita mengistilahkan secara manual, sekarang kita semuanya sudah diatur sedemikian rupa oleh teknologi. Nah, di tengah arus informasi yang cepat dan terukur ini, ruang keheningan batin kerap menyempit sementara pertanyaan terdalam dalam makna tujuan dan kehadiran Tuhan tetap menggema. Karena itu pembahasan tentang mencari Tuhan di tengah algoritma menjadi penting bagi kita, bukan untuk menolak kemajuan zaman. Sekali lagi ini juga sekaligus apa namanya disclaimer dulu bahwa Gereja Katolik tidak menolak kemajuan zaman. Kalau mau saya tambahkan alasan secara tidak langsung, kadangkala kita perlu menyadari itu, bahwa sekali lagi agama itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Gereja Katolik sangat mendukung orang-orang untuk menggunakan atau mendalami atau memberi fasilitas orang untuk bertumbuh dalam ilmu pengetahuan. Bahkan di sini di Roma, di Vatikan, itu juga ada komisi khusus untuk para ilmuwan. Jadi mereka independen, tapi mereka difasilitasi oleh Vatikan untuk beriman melalui ilmu pengetahuan untuk mengembangkan. Bahkan mungkin dari saudari-saudari sudah mendengar ada teori baru tentang lahirnya semesta alam, tentang Big Bang. Itu yang sering kadang-kadang teman-teman Muslim kita mengaitkan bahwa Big Bang itu sudah di istilah itu sudah ada dalam Al-Quran misalnya. Di tengah pro dan kontra itu hanya untuk menyadarkan saja justru inisiator dari penemuan teori itu malah seorang Romo yang juga ketua komisi dari ilmu pengetahuan di Vatikan itu sendiri gitu. Saya hanya mau mengatakan bahwa Gereja Katolik itu sangat dekat dengan ilmu pengetahuan. Jadi sangat sangat tidak tepat untuk mengatakan seolah-olah Gereja Katolik itu memusuhi segala macam perkembangan zaman. Hanya memang setiap perkembangan zaman kita selalu harus me- 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 menyikapi secara bijaksana bagaimana menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk itu, mari kita mulai permenungan kita. Dilanjutkan. Silahkan dilanjutkan. Dalam suasana hening, mari kita meresapi permenungan sebagai berikut. Di zaman algoritma, saudara-saudariku, manusia hidup di tengah arus informasi yang terus menghitung, menilai, dan memprediksi. Setiap gerak dituntun oleh logika, efisiensi, dan visibilitas. Seakan makna hidup dapat diringkas dalam data dan respons cepat. Namun justru di ruang yang bising ini, kerinduan terdalam manusia muncul, yaitu kerinduan akan Tuhan yang tidak bisa direduksi menjadi pola, statistik, atau rekomendasi. Santa Faustina mengingatkan bahwa perjumpaan dengan Tuhan tidak terjadi di permukaan kehidupan, melainkan di kedalaman jiwa.
Dalam buku hariannya ia menulis, "Aku akan berusaha hidup dalam keheningan batin, supaya suara Tuhan lebih mudah kudengar." Keheningan ini bukan pelarian dari dunia digital, melainkan sikap batin yang menolak dikendalikan, dikuasai sepenuhnya oleh ritme luar. Di sanalah jiwa belajar membedakan mana suara Tuhan dan mana sekedar gema algoritma. Algoritma, saudara-saudariku, bekerja dengan logika, kendali, dan prediksi. Sementara Tuhan hadir dalam kebebasan dan kasih. Santa Faustina menyingkapkan bahwa relasi dengan Allah bertumpu pada kepercayaan total, bukan pada pemahaman yang lengkap. Doanya yang sederhana namun radikal. Yesus, Engkaulah andalanku. Menjadi sikap iman yang melampaui kebutuhan untuk selalu tahu, mengukur, dan menguasai. Di tengah dunia yang menuntut kepastian instan, iman justru bertumbuh dalam penyerahan. Lebih jauh, Santa Faustina menempatkan belas kasih sebagai pusat pengalaman akan Tuhan. Belas kasih ilahi tidak bekerja seperti sistem yang menghitung jasa dan kesalahan, melainkan seperti kasih yang terus mengalir tanpa lelah. Ketika algoritma cenderung mengurung manusia dalam gelembung preferensi, belas kasih Allah memecahkan batas-batas itu dan memanggil manusia untuk keluar dari dirinya sendiri, menuju kasih yang nyata dan konkret. Maka saudara-saudariku, mencari Tuhan di tengah algoritma bukanlah soal menolak teknologi, melainkan menata kembali pusat hidup dengan belajar hening, percaya, dan berserah. Seperti Santa Faustina, manusia menemukan bahwa Tuhan tidak pernah kalah oleh kecanggihan zaman. Ia hadir diam-diam di kedalaman jiwa, menunggu hati yang bersedia berhenti sejenak dan berkata dengan jujur, "Yesus, Engkau andalanku. Jesus, I trust in you." Marilah kita berdoa dan mohon berkat-Nya. Lanjut. Ya Yesus, kami bersyukur atas cahaya yang Engkau nyalakan di dalam hati kami. Di tengah dunia yang ingin mengukur segalanya, Engkau mengajar kami untuk percaya dan berserah. Tinggallah bersama kami saat kami kembali ke keseharian, agar kami tidak terperangkap oleh logika dunia, melainkan hidup dalam belas kasih-Mu yang membebaskan. Semoga dari keheningan batin lahir kasih yang nyata bagi sesama, dan biarlah doa kami ini selalu bergema dalam hidup kami. Yesus, Engkaulah andalanku, terpujilah Engkau.
kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, semoga Allah yang penuh kasih, yang di atas segala-galanya, mengatasi, melindungi, mendampingi, dan memberkati kita semuanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.